Halo kawan-kawanku, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dimanapun kalian berada. Seperti yang kalian lihat di sini, kandang broodingnya sudah nggak ada lagi. Udah saya pindahkan ke tempat lain, karena ayamnya udah sesak di dalam. Di sini saya punya anak ayam baru hasil tetasan sendiri, menggunakan alat tetas otomatis. Ada 9 ekor di sini. Nanti akan saya bahas di video lain aja. Maksud saya di situ agar topik video ini nggak melebar kemana-mana. Ini dia salah satu yang ingin saya bagikan, terkait pakan yang saya gunakan. Hal ini sangat sering dipertanyakan. Ini Goldcoin 202 butiran kasar. Sebelumnya saya menggunakan BP11 produk Pokpan. Kenapa saya pakai ini? Hal yang paling dasar sebenarnya karena masalah harga yang relatif lebih murah dari Pokpan. Tapi nggak usah khawatir masalah kualitas, karena saya udah pernah pakai ini ke broiler. Menurut saya, hasilnya sama aja dengan pakan yang mahal. Ada juga Goldcoin butiran yang lebih halus, yakni 201. Kalian bisa beli jika merasa 202 terlalu kasar butirannya. Oke, sekarang saya akan ajak kalian untuk melihat posisi kandangnya. Cuaca saat ini buruk, panas, dan waktu sore hari akan sangat dingin dan perubahannya sangat drastis, dan saya pikir ini kurang bagus lah untuk kesehatan si ayam. Ayam akan gampang terkena penyakit. Posisi kandang berada di belakang rumah, jarak sekitar 20 meter, dan posisinya berada di atas bukit. Saya jadi dapat ide untuk memberikan nama peternakan ini nantinya menjadi Simos Farm Hill. Dan ini dia posisinya nih. Awalnya kandang itu saya letakkan di sini, di belakang rumah. Akses ke atas itu saya semen. Ini dia kandangnya. Kandang ini adalah kandang pertama yang saya buat. Beberapa bulan belakangan ini saya sangat sibuk dengan kerjaan lain, jadi peternakan ini sempat terbengkalai. Tapi sedikit demi sedikit akan saya benahi lagi. Material kandang ini hampir semua barang bekas. Kandang brooding ini berada di dalam kandang. Ruang gerak ayam akan lebih bebas dengan cara yang seperti ini. Material kandang ini menggunakan besi hollow dan jaring kiloan. Harganya relatif murah. Kualitasnya juga bagus, kuat, dan tahan lama. Dindingnya ini pakai seng. Nah, ini dia kandang broodingnya. Saya sekarang berada di dalam kandang besarnya. Pintu kandang brooding ini, atau kandang penghangat ini, saya buka 24 jam. Jadi, kalau ayamnya kedinginan, ayamnya akan masuk ke dalam kandang penghangat. Tempat pakan di dalam ada 3 tempat, dan tempat minum berada di dalam kandang penghangat juga. 2 tempat pakan saya letakkan di luar kandang penghangat ini. Agar kolong kandang ini lebih tinggi, saya tambah batu bata. Tujuannya, agar area kandangnya bisa lebih luas lagi. Ukuran kandang besarnya ini, 2,5 kali 3 meter. Seperti yang kalian lihat ini, ayamnya sehat semua, meskipun cuaca kurang stabil. Di situ saya gantungkan daun ubi dan pepaya. Umur ayam segini udah bisa dilatih makan hijauan seperti ini. Ayamnya akan lebih sehat. Ayam ini saya persiapkan untuk menjadi tambahan induk nantinya. Saya tertarik memproduksi telur dan bibit ayam. Targetnya sih harus punya minimal 200 ekor betina. Tapi proyek ini secara perlahan aja. Lagian juga saya pikir saya harus lebih memahami lebih dalam lagi pemeliharaan ayam ini. Waktu kandangnya masih di bawah, ayamnya terpaksa harus dikurung terus. Jadi kondisinya sangat padat. Bayangin aja, 100 ekor ukuran rata-rata 2,2 ons dimasukin ke kandang 2 kali 1 meter. Sangat sesak. Ayam bisa stres dan akan jadi gampang sakit kalau dipaksakan terus. Lantai kandang besarnya ini disemen. Di atasnya saya taburkan surutan kayu. Tiangnya ini sangat kuat dan tahan lama karena bahannya galvanis. Akan sulit bagi predator atau pemangsa ayam untuk masuk ke dalam. Ini protektor pakan seperti di video sebelumnya. Pakan bisa dikatakan tidak terbuang lagi. Kalau ini hanya dari bekas paruh ayamnya aja sedikit, gak masalah lah. Toh juga nanti akan dimakan ayamnya lagi. Ayamnya belum semua yang makan daun ini. Baru saya berikan kemarin. Jadi ayamnya masih belajar beradaptasi untuk mengenali berbagai macam jenis pakan. Tapi udah lumayan sih. Kalian bisa lihat bekas robekan daun ini. Itu ayam yang makan. Pakai protektor pakan ini,
ayamnya lebih tertib makan, pakan jadi lebih hemat. Kebanyakan dari peternak harus mengeluarkan lebih banyak modal beli pakan karena pakan yang terbuang. Ini harus lebih kalian perhatikan lagi bagi peternak pemula. Di dalam, tetap saya sediakan tempat pakan agar saat malam ayamnya bisa makan. Karena kalau di luar saat malam hari akan sangat dingin. Ini juga perlu kalian perhatikan, lubang tempat pakan ini saya tambah lagi, agar yang ini nggak terlalu tinggi. Tujuannya agar pakan tidak langsung keluar sekali banyak, lebih perlahan, sehingga pakan nggak terbuang ke lantai. Untuk tekanan air di nipple, segini pun udah cukup. Tinggi dari tandonnya ini paling 50 cm. Kalian bisa tambah jadi 1 meter kalau perlu. Saya pikir itu udah cukup, terlalu tinggi pun kurang bagus. Air bisa sering muncrat saat ayam minum, akibatnya lantai yang jadi basah. Lantai yang basah akan menjadi sarang penyakit nantinya. Semoga video ini bermanfaat, sukses selalu.